Oke. Dimulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muin selaku dosen pembimbing stase keperawatan komunitas. Yang kami hormati teman-teman NES angkatan 36. Selamat sore teman-teman. Apa kabar hari ini? Perkenalkan. Baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Diki Zulfikar yang akan menjadi pembawa acara pada kegiatan sore hari ini. Sesuai dengan kesepakatan kemarin ya, pada sore hari ini kita bertemu untuk melakukan MW3. Nanti kurang lebih pelaksanaan kegiatan selama 90-120 menit. Sebelum memasuki acara, perkenalkan saya membacakan susunan acara dan tata tertibnya. Untuk susunan acaranya yaitu yang pertama nanti ada pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat penutup. Sedangkan untuk tata tertibnya yaitu nanti diharapkan teman-teman mengisi daftar hadir dan diharapkan dapat mengikuti acara ataupun kegiatan ini sampai dengan selesai. Apabila nanti ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan, harap teman-teman menekan tombol raise hand, dan apabila mau izin meninggalkan room, harap memberitahu melalui chat room. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah teman-teman, kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Kelompok 8 ataupun yang mewakili. Baik, monggo untuk Saudari Feren Ilma Korunisa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan sambutan perwakilan dari kelompok 8. Yang terhormat Pak Muin selaku dosen pembimbing kelompok 8, yang saya hormati teman-teman responden yang telah hadir untuk menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan sore hari ini. Yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman kelompok 8 yang telah memfasilitasi kegiatan Hip Hip Hura dari awal pengkajian sampai pada sore hari ini kita akan melaksanakan MW3. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan MW3 ini secara virtual. Pada sore hari ini, kita bersama-sama akan melakukan MW3 untuk menyampaikan hasil atau evaluasi kegiatan rangkaian Hip Hip Hura yang telah kita lakukan bersama sebelumnya dan dilanjutkan dengan penentuan rencana tindak lanjut yang akan teman-teman lakukan. Kami berharap peran aktif dari teman-teman semua selama keberjalanan MW3 ini sehingga tujuan MW pada sore hari ini dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Feren atas sambutannya. Kemudian acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu nanti pada acara inti seperti yang sudah disampaikan dari Saudari Feren ya, nanti ada pemaparan hasil dari implementasi yang sudah dilakukan, yaitu dari sesi 1 sampai dengan sesi 5, yang akan dilakukan dengan sistem diskusi, yang akan dipandu dan dibawakan oleh moderator dan presentator. Untuk moderator nanti ada Mbak Anis, dan untuk presentator nanti akan dibawakan oleh
Saudari Sartika Rohma. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk Mbak Anis, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memandu acara inti pada kegiatan. Monggo Mbak Anis. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya moderator Anis Dwi Prakasiwi, di sini memimpin musyawarah warga yang ketiga yang bertujuan untuk memaparkan hasil evaluasi tentang kegiatan yang telah kami lakukan. Untuk acara dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu sesi pemaparan oleh presentator yaitu Sartika Rohma, dan yang kedua yaitu sesi diskusi tanya jawab dan rencana tindak lanjut. Untuk sesi yang pertama saya persilahkan kepada Saudari Sartika Rohma. Terima kasih Mbak Anis atas kesempatannya. Saya Sartika Rohma. Di sini saya akan menyampaikan hasil evaluasi yang telah kita lakukan, yaitu dari sesi 1 sampai sesi 5. Next. Nah, program Hipipura ini terdiri dari 5 sesi. Yang pertama adalah sesi 1, diskusi grup. Diskusi grup ini dalam bentuk kelompok kecil, di mana setiap kelompok kecil mendiskusikan tentang ansietas, PHBS, dan juga COVID-19. Setelah kelompok kecil ini melakukan diskusi, akan dilakukan evaluasi pengetahuan. Kemudian sesi 2. Sesi 2 adalah menonton film komedi. Nah, menonton film komedi ini filmnya ditentukan oleh setiap kelompok kecil. Sesi 3 sama seperti sesi 2, yaitu menonton film komedi. Kemudian sesi 4 ada kombinasi terapi musik dan relaksasi nafas dalam, dan sesi 5 ada evaluasi. Next. Nah, ini ada grafik tentang distribusi frekuensi responden memiliki tingkat pengetahuan baik sebelum dan sesudah program Hipipura. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa pengetahuan COVID, pengetahuan PHBS, dan pengetahuan ansietas dari 27 responden sebelum dan sesudahnya berpengetahuan baik. Next. Nah, ini distribusi frekuensi responden menjawab benar pertanyaan pengetahuan COVID sebelum dan sesudah program Hipipura. Nah, di sini ada 10 poin. Yang pertama ada definisi COVID. Sebanyak 25 responden menjawab benar, dan setelah intervensi 27 responden menjawab benar. Untuk penyebab COVID, ini semua responden menjawab benar, baik sebelum maupun sesudah intervensi. Untuk cara penularan COVID-19, di sini 22 responden menjawab menjawab benar, dan setelah intervensi 27 responden menjawab benar. Untuk cara penularan COVID, 24 responden menjawab benar, setelah intervensi 27 responden menjawab benar. Untuk lama bertahan hidup COVID-19, di sini 27 responden setelah intervensi menjawab benar. Untuk dampak COVID-19 pada lansia, 27 responden menjawab benar. Untuk gejala utama COVID, 27 responden menjawab benar. Untuk resiko kematian pasien COVID setelah intervensi, ini hasilnya meningkat menjadi 27 responden menjawab benar. Untuk isolasi mandiri pasien COVID-19 sebelum dan sesudah, 27 responden menjawab benar. Untuk penggunaan masker sebelum dan sesudah, 27 responden menjawab benar. Next. Nah, untuk grafik 3, distribusi frekuensi responden menjawab benar pertanyaan pengetahuan PHBS sebelum dan sesudah program Hipipura. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah dampak kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Sebelumnya 25, setelahnya 27 yang benar. Untuk cara tepat membuang air liur, sebelumnya 22, meningkat menjadi 27. Untuk penularan penyakit melalui air liur, sebelumnya 21, setelahnya 27. Untuk etika batuk yang benar, sebelumnya ada 18 responden yang menjawab benar, setelahnya meningkat menjadi 27 responden. Untuk mencuci tangan dengan benar, di sini 27 responden menjawab benar baik sebelum maupun sesudah. Begitu juga dengan jaga jarak untuk mengurangi transmisi COVID-19. Next. Nah, untuk grafik keempat, di sini ada distribusi frekuensi responden menjawab benar pertanyaan pengetahuan ansietas sebelum dan sesudah program Hipipura.
Di sini juga terdapat pertanyaan. Pertama ada pengertian ansietas. Ini sebelum dan sesudahnya 27 responden menjawab benar. Yang kedua ada penyebab ansietas. 26 responden menjawab benar, meningkat menjadi 27 responden menjawab benar. Untuk dampak ansietas, di sini 27 responden menjawab benar, baik sebelum maupun hal ini sama dengan poin pencegahan ansietas. Untuk cara mengatasi ansietas, di sini 14 responden menjawab benar dan setelah dilakukan intervensi 27 responden menjawab benar. Untuk hambatan dalam mengatasi ansietas sebelumnya 23, setelahnya 27 responden. Next. Nah, sekarang tingkat ansietas. Nah, di sini distribusi frekuensi tingkat ansietas responden sebelum dan sesudah program HIPI-PURA. Sebelumnya terdapat 24 responden yang tidak mengalami kecemasan dan juga 3 responden mengalami kecemasan ringan. Melakukan program intervensi HIPI-PURA, di sini 27 responden tidak mengalami kecemasan. Next. Untuk ini grafik ke-6, distribusi frekuensi ansietas responden sebelum program HIPI-PURA. Di sini ada perasaan ansietas, ketegangan, ketakutan, gangguan tidur, gangguan kecerdasan, perasaan depresi, gangguan somatik otot, gejala somatik sensorik, gejala kardiovaskuler, gejala respiratori, gejala gastrointestinal, gejala urogenital, gejala otonom, dan tingkah laku. Nah, di sini mengalami peningkatan pasien yang tidak mengalami gejala-gejala tersebut. Next. Ini untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk grafik 8.1 ini terdapat distribusi frekuensi hygiene responden sebelum program HIPI-PURA dan grafik 9.1 distribusi frekuensi hygiene responden sesudah program HIPI-PURA. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada perilaku menjaga kebersihan kos atau rumah, melepas sepatu atau alas kaki sebelum masuk rumah, meletakkan kunci tas dan barang bawaan dari luar rumah di kotak pada pintu masuk, mencuci tangan setelah keluar dari rumah, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, mandi setelah keluar dari rumah. Nah, di sini terdapat peningkatan perilaku PHBS dari poin 1 sampai poin 6. Di mana yang pertama menjaga kebersihan kos atau rumah meningkat menjadi 25, melepas sepatu atau alas kaki meningkat menjadi 27 responden, kemudian meletakkan kunci tas dan barang bawaan dari luar kotak pada pintu masuk meningkat menjadi 21, kemudian mencuci tangan setelah keluar dari rumah ini ada 24 yang selalu, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir itu juga meningkat menjadi 27 yang selalu. Yang terakhir ada mandi setelah keluar dari rumah ada 22 yang selalu. Next. Nah, ini ada grafik 8.2, ada distribusi frekuensi hygiene respondents sebelum program HIPI-PURA. Di sini poin yang pertama ada mengganti pakaian setelah keluar rumah, mencuci pakaian yang telah digunakan di luar rumah, mencuci masker kain setiap selesai digunakan, menggunakan hand sanitizer, etika batuk dan bersin, penyemprotan desinfektan pada barang setelah dipakai dari luar rumah. Nah, di sini distribusi frekuensi hygiene responden sesudah intervensi. Di sini menunjukkan grafiknya terdapat peningkatan perilaku. Next. Nah, ini ada grafik 10, distribusi frekuensi aktivitas fisik responden sebelum program HIPI-PURA, dan juga grafik 11, distribusi frekuensi aktivitas fisik responden sesudah program HIPI-PURA. Nah, aktivitas fisik yang kita pantau pada kartu monitor itu ada olahraga, terus menggunakan masker, berjemur di pagi hari, menghindari kerumunan, menjaga jarak 1-2 meter, menyentuh wajah, hidung, dan juga mulut sebelum mencuci tangan, ibadah di rumah, memakai baju lengan panjang, kemudian membawa hand sanitizer. Nah, dari grafik ini, sebelum dan sesudah terdapat peningkatan perilaku aktivitas fisik kepada 27 responden, yaitu olahraga 8 responden yang selalu,
terus menggunakan masker 25 responden yang selalu, terus berjemur di pagi hari ini ada 11 responden, menghindari kerumunan ada 27 responden yang selalu, terus jaga jarak 1 sampai 2 meter juga ada 27 responden yang selalu, menyentuh wajah, mulut dan juga muka terdapat 23 responden yang selalu, terus 26 responden juga selalu ibadah di rumah, terus 21 responden memakai baju lengan panjang, terus 24 responden membawa hand sanitizer. Next. Nah, ini ada grafik 12, distribusi frekuensi kebiasaan makan atau minum responden sebelum program HIP-HIPURA. Di sini yang kita pantau ada yang pertama, sarapan sebelum beraktivitas, konsumsi makanan bergizi, konsumsi air putih, membawa tumbler sendiri, konsumsi buah, konsumsi vitamin, konsumsi makanan cepat saji, dan konsumsi makanan olahan sendiri. Di sini di grafik pre dan post terdapat peningkatan perilaku dari kebiasaan makan atau minum responden. Seperti yang pertama, sarapan sebelum beraktivitas ada 24 yang selalu, konsumsi makan bergizi ada 26 yang selalu, konsumsi air putih ada 27 yang selalu, membawa tumbler sendiri ada 20, konsumsi buah ada 19, konsumsi vitamin ada 18 yang selalu, konsumsi makan cepat saji ada 2 yang selalu, makanan olahan sendiri ada 17 yang selalu. Next. Nah, di sini ada distribusi frekuensi gaya hidup responden sebelum program HIP-HIPURA. Nah, di sini yang kita monitor yaitu perilaku merokok dan minum alkohol. Nah, untuk perilaku merokok, pre-nya itu ada 1 responden yang merokok dan post-nya 27 responden itu tidak merokok. Kemudian untuk minum alkohol ini pre dan post sama, yaitu 27 responden tidak mengkonsumsi alkohol. Next. Kemudian ada grafik 16, distribusi frekuensi istirahat tidur responden sebelum program HIP-HIPURA. Nah, di sini yang kita nilai ada kecukupan tidur dan kesulitan tidur. Untuk kecukupan tidur, ini yang selalu ada 8 sebelumnya, terus nah ini meningkat setelahnya menjadi 19, kemudian kesulitan tidur ini masih banyak yang mengalami kesulitan tidur sebelum dilakukan intervensi, kemudian ketika posnya yang mengalami kesulitan tidur sudah menurun. Next. Grafik 18 ada distribusi frekuensi perilaku mencari sumber informasi dari responden. Yang pertama itu ada mencari informasi COVID setiap hari dan juga memanfaatkan gadget untuk mengupdate informasi COVID. Nah, sebelum dilakukan intervensi, untuk poin yang pertama ini ada 14 yang kadang-kadang, ada 8 yang sering dan 5 yang selalu. Kemudian setelahnya ini ada 6 yang sering dan juga 21 yang selalu mencari informasi COVID-19 setiap hari. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada memanfaatkan gadget untuk mengupdate informasi COVID. Sebelumnya itu ada 10 yang kadang-kadang, 9 yang sering, dan 8 yang selalu. Setelah dilakukan intervensi, terdapat 5 yang sering dan juga 22 selalu. Next. Nah, ini selanjutnya ada rencana tindak lanjut untuk pemaparan hasil dari sesi 1 sampai 5 saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan yang sudah sangat jelas sekali. Bagaimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu ke sesi kedua, yaitu termin tanya jawab. Nanti saya bagi 1 termin saja untuk 3 penanya. Mari silahkan siapa yang mau bertanya. Bisa angkat tangan terlebih dahulu. Monggo, siapa yang mau bertanya? Apa masih ada yang kurang jelas tadi pemaparan tentang evaluasi atau ada hal yang perlu ditanyakan?
Mas Bayu mungkin ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Atau Mas Denny? Monggo silahkan. Dek Alia. Sepertinya kok tenang-tenang saja. Apa sudah cukup jelas semuanya tadi evaluasi yang disampaikan oleh Dek Sartika tentang pemaparan hasil kegiatan kami HIP HIP Hura? Iya Mbak, sudah cukup jelas. Sudah jelas. Ya, kalau begitu nggak ada yang bertanya ini benar satupun? Belum ada. Belum ada. Kalau belum ada, ini ya, kita lanjut lagi ke rencana tindak lanjut ya. Kira-kira nih, ini kan sudah dilakukan implementasi yang kemarin, yang pertama yaitu small group discussion, diskusi tentang pengetahuan terkait COVID, ansietas, dan PHBS. Yang selanjutnya disambung dengan menonton film komedi 2 kali sesi, dan yang terakhir relaksasi nafas dalam diiringi dengan musik. Itu kira-kira nih untuk responden semua teman-teman, untuk selanjutnya ada rencana tindak lanjut melakukannya nggak? Kalau pas merasa cemas, bagaimana teman-teman, ada tindak lanjut yang bisa dilakukan di rumah? Untuk jadwalnya, misal cemas, terus apa jadwal nonton filmnya? Mohon partisipasi aktif dari responden semua. Belum ada yang angkat tangan ini. Ini ada yang mengangkat tangan, Mbak. Sebentar, lihat dulu ya. Silahkan. Yang angkat tangan, silahkan. Ada yang mau disampaikan, monggo. Ya, baik, Mbak. Terima kasih untuk waktunya sudah memberikan Mbak Intan ya. Ya, sekarang saya jelas ya, Mbak ya. Putus-putus ya. Kalau di live gimana? Udah begitu jelas. Gimana, Dek? Baik, untuk rencana tindak lanjut, kalau dari saya pribadi kemarin kan sudah mendapatkan manfaat ya, sudah merasakan manfaatnya. Terus untuk rencana tindak lanjut ya terkait menonton film dijadwalkan untuk setiap individu mungkin tiap seminggu sekali bisa menonton film gitu, mungkin di hari weekend gitu. Nah, itu kan juga bisa mencegah untuk terjadinya kecemasan itu sendiri. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, untuk menonton filmnya berarti nggak nunggu cemas dulu ya. Yang penting rutin seminggu sekali gitu. Untuk durasinya gimana, Dek? Kalau untuk durasinya disesuaikan dengan film yang ingin ditonton saja, Mbak. Ya untuk Ade Intan sendiri, bagaimana jadwalnya untuk rencana tindak lanjutnya secara individu? Kalau untuk individu yang sudah saya pikirkan ya menonton film itu, Mbak. Jadi untuk menonton film itu dilakukan 1 minggu sekali di hari libur, mungkin seperti itu, Mbak. Untuk mencegah terjadinya kecemasan juga. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Monggo dilanjut, siapa yang mau berpendapat lagi? Untuk rencana tindak lanjut di rumah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PHBS dan mengurangi ansietas. Mohon izin bertanya, Mbak Anis. Boleh, Mas Farizal, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terkait dengan tingkat kecemasan yang dialami oleh teman-teman, khususnya mungkin bagi saya sendiri, guys. Iya. Bentar.
kemarin sudah diprogramkan untuk nonton film. Kemudian mungkin untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah apakah saran dari kelompok tentang frekuensi dalam upaya mengatasi kecemasan itu diperlukan berapa kali dalam satu minggu atau seperti apa? Terima kasih, Mbak. Baik, saya tampung dulu. Ada yang masih mau bertanya atau mengisi kegiatan tindak lanjut secara pribadi di rumah? Baik, terima kasih Mbak Anis. Mohon izin Mbak Anis. Ya, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok, khususnya untuk Mbak Anis dan Mas Diki yang selama beberapa pertemuan kemarin sudah memberikan intervensi kepada saya pribadi khususnya dan teman-teman semua yang fasilitatori oleh Mbak Anis dan Mas Diki. Mungkin saya cuma mengucapkan terima kasih aja Mbak Anis dan Mas Diki untuk program Hipura ini. Kalau menurut saya sudah cukup bagus, di mana dari Mbak Anis, Mas Diki dan kelompok sudah memberikan intervensi yang tepat, mana di seperti sekarang ini kita dihadapkan dengan perkuliahan secara daring. Mungkin dari teman-teman semua juga mengalami hal yang sama, yaitu kecemasan dan dihadapkan dengan lingkungan yang begitu mengkhawatirkan, di mana kasusnya juga cukup meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, secara pribadi saya lebih cocoknya di menonton film, Mbak Anis. Jadi untuk film yang bisa digunakan mungkin film-film yang bisa membuat tertawa, Mbak Anis. Misalnya komedi seperti yang ditampilkan di kelompok kemarin Mbak Anis dan Mas Diki. Jadi menurut saya pribadi dan teman-teman kelompok kemarin, filmnya sudah cukup cocok, yaitu film-film yang bisa membuat bahagia, bisa tertawa, bisa membuat nyaman, rileks, seperti itu Mbak Anis. Untuk film-film itu biasanya secara fleksibel ya Mbak Anis. Mungkin untuk penjadwalannya tergantung kondisi Mbak Anis, misal lagi suntuk atau merasa kurang nyaman, terlalu tegang dalam memikirkan suatu masalah, mungkin bisa dilakukan Mbak Anis. Durasinya secukupnya, mungkin kalau dirasa sudah cukup, apa ya, maksudnya itu waktunya mengikuti kondisi pribadi aja Mbak Anis. Untuk durasinya seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Anis dan Mas Diki dan kelompok. Semoga program ini bisa diteruskan oleh teman-teman dan bermanfaat ke depannya. Mungkin seperti itu Mbak Anis, terima kasih. Ya, terima kasih atas pendapatnya oleh Pak Denny. Sangat bagus sekali ya. Untuk durasi nonton film memang tergantung pada kondisi masing-masing dan waktunya juga. Untuk teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Tadi baru satu yang bertanya, yaitu Pak Rizal. Untuk sesi tanya jawab masih ada 2 orang lagi untuk kesempatan bertanya. Silahkan. Itu De Intan masih angkat tangan. Tangannya apa masih bertanya itu? Sudah tidak Mbak, mungkin karena sinyal ya Mbak ya, jadi belum turun. Kalau di perangkat saya sudah turun. Oh iya. Ada yang lain?
Ada yang mau menunjukkan lagi untuk rencana tindak lanjutnya secara individu di rumah seperti apa? Dek Dwiani coba. Kok belum dengar suaranya ini? Halo, halo, masih standby? Mana suaranya? Loh, kok malah hilang Dek Dwianinya? Atau yang lain mungkin? Papa ikut. Dek Musda, monggo. Rencana tindak lanjutnya di rumah seperti apa? Iya Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih juga untuk kelompok 8 yang sudah memfasilitasi kami ya sebagai responden yang ternyata ada yang mengalami kecemasan, kemudian ada berbagai macam rangkaian acara yang dinamakan Hibibura. Terima kasih, dan nyatanya memang ada peningkatan di berbagai aspek seperti itu. Untuk kegiatan atau rencana tindak lanjut untuk saya sendiri, mungkin sama seperti dua teman-teman yang sebelumnya, saya menjadwalkan menonton film karena menurut saya itu yang paling berkesan ya, apalagi kalau filmnya itu benar-benar menghibur gitu, itu bisa membuat kita melupakan sejenak masalah kita seperti itu. Jadi kalau kegiatan yang direncanakan saya pribadi sama menonton film, kemudian jadwalnya juga saya menjadwalkan dulu seminggu sekali, tapi kalau misalnya memang ada jam free lagi nanti bisa nonton film lagi, jadi mungkin bisa ditulis dulu seminggu sekali. Kemudian untuk durasinya kalau saya pribadi minimal 30 menit gitu. Sudah cukup dari saya Mbak, terima kasih. Sangat bagus sekali rencana tindak lanjutnya ya Dek ya, untuk mengurangi stresnya di rumah ya. Terus untuk yang ini ya, nafas dalam sama relaksasi musik kok belum ada rencana tindak lanjutnya ini. Dari teman-teman bagaimana kelanjutannya untuk di rumah? Pak Bayu nih belum bersuara, monggo silahkan bersuara. Pak Bayunya mana nih? Terima kasih Mbak Anis. Yes. Untuk kegiatan yang mungkin saya pribadi bisa lanjutkan, mungkin saya sedikit berbeda dengan teman-teman yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Intan, Mas Denny, dan Mbak Musda. Jadi kalau saya pribadi lebih memilih teknik relaksasi nafas dalam yang sudah diberikan kemarin oleh Mas Diki selaku koordinator dari saya pribadi, Mbak. Karena alasan saya memilih teknik relaksasi nafas dalam ini untuk mengurangi kecemasan, karena selain mudah juga bisa diterapkan di mana saja saat kita merasakan kecemasan. Selain itu juga teknik relaksasi nafas dalam ini juga memang betul-betul saya rasakan Mbak Anis. Jadi saya sudah melakukan dengan Mas Diki setiap hari sebelum tidur. Kalau yang saya lakukan itu memang efeknya yang saya rasakan memang sangat membantu untuk mengurangi kecemasan. Mungkin itu dari saya Mbak Anis. Terima kasih. Terima kasih atas rencana tindak lanjutnya di rumah ya. Untuk adik-adik sama bapak-bapak yang telah merencanakan rencana tindak lanjut yang dilakukan, yang direncanakan itu semoga bisa dilakukan sesuai dengan rencananya. Untuk tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rizal tentang berapa durasi untuk menonton film, itu kalau menurut jurnal kelompok kami untuk durasi menonton film yang humor itu tidak ada batasan waktunya, tapi bisa dilakukan minimal 1 minggu sekali untuk mengurangi tingkat kecemasan. Begitu Pak Rizal, apa masih ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, terima kasih Mbak Anis atas jawabannya. Saya sangat senang sudah banyak sekali pembelajaran sudah diberikan oleh kelompok sudah kepada saya.
untuk kedepannya mungkin apakah boleh saya bertanya di luar forum terkait kecemasan kepada kelompok? Semisal saya butuh bantuan begitu, Mbak Ani. Iya, siap. Kami siap membantu, Mas. Untuk rencana tindak lanjut juga, kalau memang butuh support atau dukungan dari kami juga siap membantu untuk selanjutnya ke depannya. Mungkin ada lagi yang Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak buat Mbak Anis dan kelompok. Semoga sukses ke depannya. Amin. Saya Mbak Anis. Selamat untuk kelompok. Iya, amin. Untuk ada yang mau mengutarakan lagi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di rumah, teman-teman? Ini adik-adiknya kepada diam. Dek Kodri coba. Belum ada suaranya nih. Iya, untuk apakah suara saya masuk? Iya, terdengar jelas. Iya, untuk terapi relaksasi nafas dalam yang dikombinasikan dengan musik itu mungkin kalau menurut saya bisa dilakukan kalau pas ada keluhan aja kayak gitu. Jadi misalnya pas ada keluhan langsung dilakukan seperti itu. Terus untuk rencana tindak lanjutnya itu, kalau ada keluhan dilakukan itu biasanya Dek Kodri itu senang mendengarkan pakai nafas dalamnya pakai musik apa, Dek? Biasanya sih musik yang pakai melodi itu kalau dari saya. Durasinya? Yang melodi aja gitu. Untuk durasinya sendiri mungkin 10 sampai 15 menit. Atau musik tuh biasanya ini ya. Ya 10 menit. Itu udah lumayan lama sih. Sambil merilekskan ya. Iya. Udah pernah dilakukan setelah setelah implementasi yang kemarin, Dek? Sudah pernah dilakukan sendiri di rumah selama ini? Kalau relaksasi napas dalam yang biasa udah sih, kalau yang dikombinasikan sama musik belum kebetulan, baru sekali waktu itu. Ya, berarti bisa dilakukan ya, Dek ya, tadi relaksasi nafas dalam diiringi dengan musik saat kondisinya mengalami kecemasan saja ya. Sebenarnya kalau nggak cemas juga bisa mendengarkan musik ini dengan nafas dalam juga merilekskan tubuh. Jadi nggak hanya menurunkan kecemasan, juga merilekskan tubuh kita sendiri. Saya kira cukup, ini sudah ada 5 responden yang mengutarakan tentang rencana tindak lanjutnya, yang bisa saya bacakan ulang. Untuk Saudari Intan merencanakan menonton film yang sesuai dengan kesukaannya dengan jadwal 1 minggu sekali. Terus untuk Saudara Pak Denny juga menonton film jenis komedi, dilakukan saat kondisinya mengalami kecemasan dan waktunya disesuaikan dengan keinginan diri sendiri. Untuk Saudari Musda menonton film juga, genrenya sesuai dengan keinginan sendiri, durasinya selama minimal 30 menit dengan jadwal 1 minggu sekali. Untuk Pak Bayu, ini dengan melaksanakan kombinasi relaksasi nafas dalam dan musik, dilakukan setiap hari nih sama Pak Bayu sebelum tidur. Jadi sangat berefek sekali pasti ini, karena dia rutin melakukan nafas dalam dan diiringi musik. Terus untuk yang terakhir ini ada Dek Kodri, yaitu melakukan kombinasi relaksasi nafas dalam dan musik melodi, dilakukan ketika cemas dan dengan durasi 10-15 menit. Dengan demikian, untuk kesimpulan dari musyawarah warga pada sore hari ini, yaitu untuk intervensi hip hip hura yang terdiri dari 4 sesi. Yang pertama dengan
grup diskusi terkait pengetahuan, yang kedua dan ketiga menonton film komedi, yang keempat yaitu teknik relaksasi nafas dalam diiringi dengan musik, efektif untuk menurunkan tingkat ansietas dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh individu masing-masing setelah pelaksanaan implementasi ini, yaitu ada yang menonton film dan kombinasi relaksasi nafas dalam diiringi dengan musik sesuai dengan genre yang disenangi. Untuk durasinya sesuai dengan tergantung dengan kondisi masing-masing individu dan disesuaikan oleh kondisinya masing-masing. Demikian dari saya kembalikan Mbak, ada lagi. yang mengangkat tangan, Intan. Ada lagi? Oh. Yang di sini yang mengangkat tangan Dek Musdai. Dek Musda Kak Intan. Halo? Intan, Mbak, saya tangannya udah turun. Oh, udah turun kok, Dek. Intan. Saya, Mbak. Dek Intan mau tanya lagi? Oh iya, gini Mbak, kan tadi untuk rencana tindak lanjutnya kan itu berdasarkan dari tiap sisi ya Mbak ya. Nah, alangkah lebih baiknya mungkin dalam room ini atau dari kita, klien yang lainnya itu mungkin bisa sepakat atau tidak terkait dengan rencana tindak lanjut yang sudah kita bahas sebelumnya. Sarannya seperti itu Mbak. Iya, sangat bagus sekali sarannya. Terima kasih atas sarannya. Iya, untuk teman-teman ini ada saran dari De Intan. Untuk semuanya ini kan ada rencana tindak lanjut, ada yang menonton film sama kombinasi relaksasi nafas dalam diiringi musik. Untuk teman-teman bagaimana, sepakat? Sepakat dilakukan, bisa dilakukan selama berapa kali dengan durasi berapa menit? Silahkan berpendapat. Oke, kalau nggak ada yang berpendapat, silahkan saya bacakan mulai dari poin 1 sampai 5. Yang setuju silahkan angkat tangan ya. Untuk menonton film, ini jadwalnya seminggu sekali, disesuaikan dengan film. Siapa yang setuju, silahkan angkat tangan. Baru di Intan sendiri nih yang angkat tangan. Ada yang lain? Silahkan. Ya, di Intan sendiri ya. Ada 9, Mbak. Ada 9. Ini belum kelihatan. Baru di Intan sama Kodri. Oke. Untuk yang kedua, ini ada rencana tindak lanjut juga menonton filmnya jenis komedi. Untuk jadwalnya tergantung kondisi individu masing-masing dengan waktu yang disesuaikan dengan individu. Untuk yang rencana tindak lanjut kedua ini, siapa yang setuju? Silahkan angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan ya? Pak Denny tadi yang ngusulin? Pak Denny?
Pak Denny buat saya Mbak, ini agak error ini. Oke. Berarti Pak Denny ya. Tadi yang ngusulin Pak Denny 1 berarti ya. Untuk yang rencana tindak lanjut yang ketiga, lanjut untuk menonton film, genrenya sesuai dengan kesenangan masing-masing, jadwalnya 1 minggu sekali, minimal 30 menit. Yang setuju silahkan angkat tangan. Belum ada ya? Tadi Dek Musda yang usul. Ya, 1 doang ya, Dek Musda doang berarti. Untuk lanjut lagi, kegiatan yang keempat, kombinasi relaksasi nafas dalam dan musik, dilakukan setiap hari sebelum tidur. Ada yang setuju? Silahkan angkat tangannya. Pak Bayu tadi mana orangnya yang usul? Berarti nggak ada ya, Pak Bayu sendiri 1 orang berarti. Untuk yang tindak lanjut rencana yang kelima, kombinasi relaksasi nafas dalam dan musik melodi, dilakukan ketika cemas dengan durasi 10-15 menit. Monggo silahkan yang setuju, angkat tangan. Berapa ini? Maaf, di sini sinyalnya nggak kelihatan tangannya yang angkat. Yang kelihatan masih Dek Intan sama Dek Kodri. Untuk ini ada 2 orang ya. Baik, demikian kalau begitu, ini yang terbanyak yaitu menonton film dengan jadwal 1 minggu sekali, durasinya disesuaikan dengan film, dan filmnya sesuai dengan genre yang disukai. Dengan begitu, rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan selama di rumah, yaitu yang pertama itu, tadi menonton film. Terus yang selanjutnya, yang ada 5 orang yaitu kombinasi relaksasi nafas dalam dan musik dilakukan setiap hari sebelum tidur dengan durasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bagaimana teman-teman rencana tindak lanjut dari kami? Ada 2 itu? Setuju? Bisa dilakukan ke depannya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Setuju. Oke, Insya Allah. ini ya. Semoga bisa dilakukan dan bermanfaat untuk kehidupannya masing-masing ya. Oke, untuk rencana tindak lanjut sudah. Pertemuan sudah mau selesai. Akan saya simpulkan mulai dari awal sampai akhir. Yaitu pertemuan musyawarah warga yang ketiga ini menghasilkan rencana tindak lanjut, yaitu yang pertama menonton film dengan jadwal 1 minggu sekali dengan durasi disesuaikan dengan film. Terus yang kedua, kombinasi relaksasi nafas dalam dan musik dengan jadwal setiap hari sebelum tidur dengan durasi sesuai dengan kebutuhan. Nanti direncanakan akan dilakukan oleh individu masing-masing selama mengalami kecemasan. Terus untuk kesimpulannya yaitu kegiatan implementasi HIP Hura ini yang terdiri dari small group discussion tentang pengetahuan COVID, PHBS, dan ansietas. Yang kedua dan ketiga menonton film. Yang keempat teknik relaksasi nafas dalam diiringi musik efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan mahasiswa.
dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Demikian dari saya kembalikan ke MC bersama Pak Diki. Monggo untuk channel YouTube kami nanti bisa dilihat di keterangan di chat. Bisa disaksikan, ada musyawarah warga kita, juga ada implementasi dari kita. Monggo Pak Diki, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Mbak Anis dan Mbak Sartika Rohmah yang telah membawakan acara inti dengan sangat baik ya. Sebelumnya berikan applause secara virtual dulu ya untuk presentator dan moderator. Baik, karena acara inti sudah terlewati, maka kita menuju pada penghujung acara, yaitu penutup acara. Namun sebelum itu tadi sudah sangat bagus, alhamdulillah, apa yang telah disampaikan oleh kelompok 8, apa yang sudah diimplementasikan kelompok 8 kepada teman-teman dapat membantu permasalahan ansietas yang teman-teman rasakan. Kemudian untuk rencana tindak lanjut tadi juga sudah disepakati bahwa kedepannya ketika kita merasa cemas ataupun untuk menjaga agar kita tidak jatuh pada keadaan psikologis yaitu ansietas, akan kita lakukan yaitu menonton film untuk waktunya nanti menyesuaikan dengan keadaan dari masing-masing pribadi teman-teman. Dan untuk yang kedua yaitu pelaksanaan teknik relaksasi nafas dalam yang mungkin karena ini hal sederhana bisa dilakukan setiap saat, terutama ketika kita mau tidur, seperti itu. Baik, sebelum acara pada sore hari ini ditutup, mungkin dari Pak Muin. Pak Muin sudah bergabung ya? Belum ya? Baik, kita lewati saja kalau seperti itu. Baik, saya pribadi dan mewakili dari kelompok 8 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang mana sudah bersedia untuk menjadi responden dan juga bersedia untuk meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan dari awal tahap pengkajian sampai dengan evaluasi pada hari ini ya teman-teman ya. Kemudian saya pribadi dan mewakili teman-teman dari kelompok 8 mohon maaf apabila ketika selama pelaksanaan dari awal pengkajian sampai dengan hari ini terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan yang mungkin itu disengaja ataupun tidak disengaja. Baik, dan saya pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian dan memandu acara pada sore hari ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Baik, karena acara sudah selesai, mungkin kami cukupkan dan kami akhiri sampai bertemu pada pertemuan yang selanjutnya mungkin dengan kondisi yang berbeda seperti itu. Baik, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8. Ya, terima kasih teman. Sama-sama.